Jika kalian ingin belajar fashion khususnya kemeja, namun ingin yang padat namun langsung to the point, kalian berada di video yang tepat. Oke. Jika kalian suka-suka dengan konten-konten seputar fashion pria dan pengembangan diri, subscribe channel ini ya. Oke, sebelum memulai aku ingin sekali ingatkan bahwa jangan pernah terpaku atau saklek dengan apa yang aku ucapkan, karena ingat, fashion adalah seni, dan penjelasan lebih lengkap tentang bagaimana cara belajar fashion dan belanja fashion yang efektif ada di video ini ya. Oke, untuk bagian kemeja one on one seri sekarang aku mulai bagi menjadi 5 bagian ya. Pertama bahas tentang fit, yang kedua tentang bahan-bahannya, yang ketiga tentang bentuk-bentuk atau apa aja sih yang ada di kemeja, yang keempat tentang padu padannya gimana dengan item-item fashion lain, yang terakhir tuh bagaimana warna-warnanya yang perlu kalian pilih. Oke, mulai dari fit sebenarnya Anda cuma perlu mengerti bahwa sebenarnya fit itu dibagi 4 macam. Yang pertama itu ada skinny fit, ada slim fit, ada regular fit, sama loose fit. Sebenarnya perbedaan dari keempat fit ini tuh cuma di bagian ruangnya aja. Dan kalau yang saya pakai sekarang ini disebut dengan slim fit. Mungkin banyak fashion expert lain atau youtuber fashion sangat menekankan agar pria itu perlu, kalau bisa itu harus selalu yang slim fit karena bisa meningkatkan kegantengan. Ya, saya setuju dengan hal itu. Namun slim fit bukanlah sebuah keharusan yang harus kamu ikuti, karena ingat, fashion adalah seni dan jangan pernah saklek sama fashion. Alasannya kenapa slim fit itu sering disarankan karena diberikan lakukan tubuh kamu namun masih tetap memberikan ruang walaupun sedikit, nggak seperti skinny fit yang benar-benar pas. Menurut Lex the Praxis, founder dari Kelas Cinta, bahwa pria itu kalau bodinya itu dilihat yang lebih enak itu jika berbentuk lebih seperti V. Nah, diharapkannya dengan memakai slim fit atau skinny fit itu bisa terlihat lekukannya dan menambah ketertarikan dari lawan jenis. Namun ingat, kalian itu pria bukan wanita. Kalau pria itu lebih dilihat dari kepribadiannya, namun bukan berarti meninggalkan penampilan dan fashion. Ingat, oke? Nah, jika kalian itu sebenarnya orang yang suka jaketan atau orang yang tidak terlalu memperdulikan penampilan, bukan berarti tidak memperdulikan prinsip fashion yang seperti yang aku jelaskan di sini ya. Prinsip fashion penting, tapi mungkin kalian nggak terlalu mentingin fit. Pokoknya yang penting nyaman, masih bagus, ya sudah, pakai regular fit. Fit pria hanya itu saja, nggak banyak. Buat bahan kemeja casual maupun kemeja formal. Kalau bahan itu biasanya kemeja casual ataupun formal tuh ada dari katun atau linen. Ini dua yang paling bagus soal breathable-nya. Kalau ada mungkin polyester atau bahan sintetik lain yang sebenarnya juga bagus, yang paling bagus bahannya itu adalah cotton. Kalau bahan ini itu gini intinya teman-teman, itu nggak usah kalian pusingin katun atau apa, ini tergantung soal kualitas. Biasanya itu semakin harganya bagus ya di atas minimal tuh di atas 300-an lah, merek-merek udah internasional seperti Uniqlo sama Polo itu biasanya udah bagus kok bahannya dan untuk tubuh kalian dan lebih breathable biasanya. Namun aku masih kurang mendalami seputar bahan. Kalau seputar bahan nanti aku tahu di sini ya kalau sudah tayang. Sekarang ke bagian kedua, yaitu di seputar bentuk-bentuk atau bagian-bagian dari kemeja, entah itu kemeja formal maupun casual. Ada kerah, kancing, saya nyebutnya cuff ya, yang di pergelangan tangan. Terus ada patternnya sama bawahannya tuh gimana. Buat kerah sebenarnya itu di internet tuh banyak sekali macamnya kalau kalian belajar. Namun gak usah terlalu pusingin dengan jenisnya. Yang perlu kalian tahu bahwa hampir semua kerah itu bisa dipakaikan dengan dasi. Maksudnya itu bisa dipakaikan untuk situasi formal, kecuali dua kerah ini, yaitu kerah aku sebutnya small atau cutaway collar sama mau atau Chinese collar namanya. Itu buat benar-benar buat pakaian yang casual. Ada juga nih kerah yang terlalu formal banget, itu biasanya dipakai di situasi, kalau di bar namanya sih black tie atau bener. Tapi kalau black tie dress code itu jarang sekali ada di itu
Kalau soal seputar dress code lebih lengkapnya itu aku jelaskan di sini ya. Terus sekarang ada kancing. Kalau kancing itu sebenarnya nggak ribet sih. Kancing itu biasanya ada yang plastik, ada yang terbuat dari logam atau mutiara. Bukan mutiara, berlian. Semakin mahal itu pakaian biasanya semakin bagus dari logam atau material. Dan aku saranin kalau misalkan itu kemeja formal sebaiknya pilih yang warna baju sama warna kancing itu serasi ya. Nah sekarang buat kantong. Kalau kantong itu sebenarnya buat formal itu pilihlah yang desainnya itu benar-benar nggak ada kantong. Ini tuh sebenarnya aku kira itu awalnya tuh kemeja formal, namun ternyata kemeja formal tuh nggak ada kantongnya. Kalau casual tuh biasanya kayak gini, walaupun desainnya tuh halus kayak seperti ini formal, tapi ini sebenarnya casual. Dan apalagi kalau kantongnya 2 itu adalah kemeja yang casual banget. Terus juga model cuff atau desain di ujung pergelangan tangan baju itu sebenarnya banyak sekali macamnya, cuma aku bagi 2, yaitu French cuff sama button cuff, maksudnya yang pakai kancing. Kalau French cuff ini mesti hanya ada di pakaian-pakaian formal atau dress shirt, sedangkan kalau yang kancing itu hampir tuh semuanya tuh buat pakaian casual, kecuali barrel cuff itu bisa masuk ke desain pakaian formal. Cuma itu aja deh, aku kasih kayak keywordnya, nggak perlu kalian terlalu pusing-pusing mikirin. Terus kalau misalkan pola, ya kalau ingat ya, sekali lagi pola itu banyak macamnya, apalagi nama-namanya itu penamaannya hanya dari para fashion expert, kalian gak usah pusingin. Yang penting gini, kalau buat formal itu patternnya itu cuman yang kotak-kotak kecil atau disebut di bawah dengan nama check pattern sama stripe pattern. Karena perlu kalian ingat bahwa semakin banyak pattern semakin enggak formal. Nah itu aja sih kalau buat pattern. Terus kalau buat dimasukkan apa nggak dimasukkan, atau khususnya desain bawah bajunya. Sorry ini kameranya ke arah semakin nggak kelihatan. Kalau kemeja yang formal itu didesainnya tuh panjang, makanya dia itu biar bisa dimasukin. Kalau yang kemeja casual itu desainnya tuh di desain pendek, makanya dia nggak perlu dimasukin. Tapi kalau misalkan kalian mau pilih kemeja casual yang nantinya sekali-sekali bisa dimasukkan, itu bisa pilih yang emang didesain antara tengah-tengah tadi atau di atas ukuran kalian, namun nanti dibawa ke penjahit biar disisain aja di bagian di bagian badan, biar bawahnya nggak usah dipotong. Oke. Buat di bagian padu padanannya dengan item apa aja, buat kemeja formal itu intinya dipadu padankan dengan item-item yang dress code dari bisnis casual sampai formal. Buat macam-macam dress code bisa kalian lihat di sini sudah tayang ya. Itu mulai dari misalkan item sepatu Oxford atau mungkin suits, bukan blazer ya, tapi suits atau jas maupun jam-jam formal ya. Nah kemeja formal nih penting untuk menampilkan kesan yang pertama profesional, tentunya elegan, otoritas, atau kalian maksudnya punya semacam power gitu di suatu lembaga, sama konservatif yang kalian tuh punya orang-orang yang punya pendirian yang kuat gitu. Kalau buat kemeja casual dipadu padankan dengan apa? Ingat, maksudnya casual berarti bebas. Namun bebas di sini maksudnya adalah disesuaikan dengan kenyamanan kalian dan style kalian tuh gimana. Buat yang kemeja casualnya itu bisa kalian mix dengan item-item mulai dari yang casual sampai yang smart casual seperti celana pendek, bukan kolor ya, terus jeans, chinos, terus misalkan jaket jeans atau jaket bomber gitu. Walaupun casual di sini berarti bebas, namun tetaplah pertahanin kesan manly, kesan yang maskulin, yang dewasa gitu. Mungkin kalian kadang aktif di supporteran suatu anggota klub tertentu atau di suatu komunitas punk misalkan, ya udah pakai aja itu seperti item-item casual yang banyak logo atau mungkin logo sepak bola itu di situasi seperti itu. Namun di selebihnya ya pakailah item-item casual yang tetap menampilkan kesan dewasa. Oke. Nah sekarang bagian terakhir itu warna. Kalau warna ini buat yang kemeja
formal itu simple teman-teman. Kalian perlu ingat, karena ini situasinya formal, maka tentukanlah bahwa celana kalian sama jas kalian tuh perlu sama warnanya. Dan sedangkan kemeja kalian itu ya terserah, bisa kalian pilih dari warna terang atau gelap. Aku sih lebih nyaranin ke terang, itu pun terang yang putih sama biru muda, oke. Dan dan usahakan antara warna kemeja sama warna jas plus celana kalian tuh beda atau kontras gitu. Kayak misalkan ini putih, ini warna navy gelap, ataupun ini pun warna biru muda, ini warna navy gelap atau hitam, apa terserah. Buat yang casual, nah ini lebih bebas lagi daripada yang formal tadi. Ini cukup kalian bisa pakai 5 patokan dalam padu padanan warna seperti yang aku jelaskan lebih lengkap di video ini kalau sudah tayang ya. Itu pertama warnanya senada, kayak misalkan sini biru atau senada namun kontrasnya beda, seperti misalkan sini biru terang atau biru tua atau sebaliknya ya. Atau misalkan monokrom semua gitu, kayak misalkan dari atas sampai bawah tuh warna monokrom, putih hitam atau hitam abu terserah. Atau mungkin modelnya itu monokrom sama warna netral, maksudnya netral di sini tuh warna-warna yang warna-warni, kayak misalkan navy atau warna kaki, warna sandstone, warna olive, maksudnya olive hijau gitu ya. Tadi atasnya warna netral, di bawahnya monokrom atau sebaliknya. Kalau buat harga, aku saranin itu seminimal mungkin itu dari yang 150-an lah. Kan banyak itu kadang merek lokal itu yang diskon sampai 150-an tuh, mending beli aja itu daripada beli yang KW. Bagus lagi kalau misalkan kalian beli yang bermerek internasional budget, kayak misalkan Uniqlo atau Polo, itu dari 300.000, dari sekitar 300 atau 400 itu udah bagus kualitas pakaiannya, bisa sampai 2 tahun. Rasanya deh itu bagus kualitas mereka. Kalau lokal sepertinya 1 tahunan tuh sampai 1 tahunan aja lah, itu lebih mending daripada yang KW. Tapi yang lokal setahu saya seperti ini kan merek apa nih, merek lupa saya, pokoknya ini merek lokal ya. Kalau buat kemeja casual atau kemeja formal yang KW seperti yang saya jelaskan di sini tentang barang KW ya, itu sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan kalian keburu-buru ingin ningkatin gaya, atau mungkin sedang mencoba berbagai macam gaya mana yang cocok dengan kalian, itu kalian bisa mulai dengan KW dulu. Tapi kalau misalkan kalian sudah nemu satu item yang benar-benar pas akan senengi, please lah beli minimal yang bagus lah. Kalau misalkan dalam case-nya ini adalah kemeja casual atau formal, ya udah beli mulai dari yang 200-an, yang merek lokal juga nggak apa. Syukur yang 400-an, 500-an yang merek international budget kayak Uniqlo sama itu. Pesan saya, please sesuaikan tips ini dengan kondisi kamu, situasi kamu, sama lingkungan budaya atau tempat kerja kamu. Misalkan kalian anak SMA atau anak kuliahan, nggak usah terlalu terpaku lah sama yang seperti tadi soal kemeja. Kalian fokus pada fit aja, itu udah lebih dari cukup, udah lebih dari cukup. Tapi kalian kalau misalkan anak SMA atau anak kuliah pengen ningkatin seni berpakaian kalian, ataupun kalian yang ada udah tahap bekerja, itu bisa mengaplikasikan tentang ilmu seputar kemeja formal dan casual yang aku bagikan tadi. Karena ingat, gak mesti saklek, karena fashion adalah seni dan itu adalah kebebasan kalian mau seperti apa. Aku cuma ngasih apa yang telah aku pelajari selama ini dan juga hasil dari pengalaman yang tentunya 2 tahun lebih. Itu lebih lengkapnya tentang seputar berpakaian sesuai umur, tempat kerja atau apa, aku jelaskan di sini lebih lengkapnya ya. Oke, thanks to watch this VM yang ke-9. Ini adalah masuk ke seri stylist one on one per item fashion pria. Oke, see you the next, oke.